Lapaloge adalah panglima perang kerajaan Sopeng di masa pemerintahan Siti Zainab, Datu Sopeng ke-35. Dalam nomenklatur kerajaan Sopeng, jabatan panglima perang dinamakan Watang Lipue, sedangkan di Bone disebut Petapong Gawai. Ketika pemerintah Belanda hendak memperluas wilayah kekuasaannya di kerajaan Sopeng, Lapaloge melakukan perlawanan dengan taktik perang gerilya. Bagaimana kisah perlawanan heroik Lapaloge terhadap Belanda? Berikut penjelasannya. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Belanda, Van Heuts, dalam tahun 1904 sampai tahun 1909, demi kepentingan perdagangannya, melakukan perluasan wilayah kekuasaan. Untuk tujuan itu, Belanda mengirim ekspedisi militer ke berbagai wilayah Nusantara. Di Sulawesi Selatan, Kerajaan Bone merupakan sasaran utama ekspedisi militer Belanda. Pada masa itu, Belanda memandang Bone sebagai kerajaan paling berbahaya, serta memiliki pengaruh besar di Sulawesi Selatan. Panglima ekspedisi militer Belanda Van Leonen berpendapat, jika menaklukkan kerajaan Bone, maka dengan mudah menduduki seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan. Namun perkiraan Belanda ternyata meleset, terbukti kerajaan lainnya juga melakukan perlawanan. Setelah berhasil menduduki Bone tanggal 30 Juli tahun 1905, sasaran penaklukan selanjutnya adalah kerajaan Sopeng. Pada tanggal 21 Oktober tahun 1905, Van Leonen menempatkan 3 kompi pasukannya di Watampone. Kemudian tanggal 24 Oktober tahun 1905, dari Bone, Van Leonen berangkat ke Sopeng dengan kekuatan 2 kompi infanteri, 2 peleton kavaleri, dan 150 ekor kuda beban. Tanpa hambatan berarti, tiba di Sopeng pada tanggal 25 Oktober tahun 1905. Rencana kedatangan Van Leonen sudah diketahui Datu Sopeng, bahkan di depan istana kerajaan sudah dikibarkan bendera Belanda. Panglima ekspedisi Belanda Van Leonen sangat senang melihat benderanya berkibar. Sebelumnya, Datu Sopeng memerintahkan pengibaran bendera Belanda di depan istana, supaya tentara Belanda tidak bertindak agresif, karena sia-sia melakukan perlawanan tanpa persenjataan yang kuat, hanya mengorbankan rakyat Sopeng. Selanjutnya, Van Leonen hendak bertemu Siti Zainab Datu Sopeng, tapi sang ratu sedang tidak sehat, sehingga hanya disambut oleh Arung Bila, beserta 3 orang pabicara, dan anggota Hadat Sopeng. Barulah pada tanggal 28 Oktober tahun 1905, Van Leonen bertemu dengan Siti Zainab Datu Sopeng. Dalam pertemuan itu, Datu Sopeng menandatangani Korte Verklaring, atau pernyataan pendek, sebagai bukti penguasaan Belanda di Sopeng. Akan tetapi, ada beberapa pembesar kerajaan menolak isi Korte Verklaring yang telah ditandatangani Datu Sopeng. Mereka adalah Lapaloge, panglima kerajaan Sopeng, kemudian Baso Balusu, Sule Datu Sopeng, serta Lama P. Datu Mario Riawa. Penolakan beberapa pembesar kerajaan tersebut, karena inti Korte Verklaring, dimaksudkan sebagai penyerahan kedaulatan Sopeng kepada pemerintah Belanda. Meskipun demikian, Lapaloge memaklumi, kontrak politik yang telah ditandatangani Datu Sopeng merupakan tindakan terpaksa. Jika menolak, rakyat Sopeng jadi korban. Lapaloge juga memahami, pengibaran bendera Belanda di istana kerajaan hanya upaya diplomasi Datu Sopeng untuk mengantisipasi tindakan represif militer Belanda terhadap Sopeng. Namun, akibat penolakan keras beberapa pembesar kerajaan Sopeng tersebut,
maka Panglima Ekspedisi Militer Van Leonen memerintahkan Mayor Hildering untuk mencari Lapaloge dan Baso Balusu, serta Lamape Datu Marioriawa. Sementara itu, sebelum meninggalkan istana, Lapaloge menghadap Datu Sopeng. Baginda Ratu mendukung perlawanan dari belakang layar. Sesuai perintah Panglima Ekspedisi Van Leonen, maka Mayor Hildering mulai melakukan patroli di wilayah Sopeng untuk mencari keberadaan Lapaloge sebagai sasaran utama. Dalam menghadapi pasukan militer Belanda, Lapaloge menggunakan taktik gerilya. Mereka akan menyerang saat tentara Belanda berpatroli ke kampung-kampung. Mereka juga memantau setiap pergerakan tentara Belanda secara sembunyi-sembunyi. Lapaloge membagi tugas teman seperjuangannya dengan menempatkan masing-masing pasukan di setiap daerah yang bisa dimasuki patroli Belanda. Perlawanan berawal ketika iring-iringan pasukan pengawal Van Leonen yang hendak ke Pompanwa tiba-tiba mendapat lemparan batu dan mengenai pelipis salah satu pengawal Van Leonen. Kendati dibalas berondongan peluru, namun pasukan Lapaloge sudah menghilang melarikan diri masuk hutan. Menyikapi kondisi itu, Panglima Ekspedisi Militer Van Leonen memerintahkan Kapten Koi yang bertugas di Wajo agar segera ke Sopeng untuk bergabung dengan pasukan lainnya. Berdasarkan informasi intelijen, terdapat sejumlah pasukan pemberontak yang bermarkas di daerah Balusu, wilayah baru. Tak lama kemudian, Kapten Koi bersama 3 regu pasukan bersenjata lengkap bergerak melakukan operasi ke daerah Balusu dan sekitarnya. Dalam perjalanan menuju Balusu kerap terdengar letusan senjata api. Akhirnya mereka bertemu dengan pasukan yang dipimpin Baso Balusu, Sule Datu Sopeng. Kontak senjata tak terhindarkan. Pasukan Baso Balusu yang menguasai medan hutan belantara sangat menyulitkan pergerakan pasukan Kapten Koi. Akibatnya salah satu anak buahnya harus mendapat perawatan serius. Terkena sabetan Labolong Ringgi, senjata mandraguna milik Baso Balusu, Sule Datu Sopeng. Pasukan Belanda pimpinan Kapten Koi tidak berhasil menembus pertahanan pasukan Baso Balusu, sehingga memilih mundur untuk menyusun ulang strategi perang. Sementara pasukan Baso Balusu, setelah menyerang, berpindah ke daerah lain untuk menghilangkan jejak. Setelah beberapa minggu, pada bulan November tahun 1905, Kapten Koi melakukan operasi lanjutan dengan mendapat bantuan satu kompi pasukan dari Makassar. Mendapat informasi adanya rencana operasi besar-besaran dari pihak Belanda, maka pasukan kerajaan Sopeng bergabung menjadi satu kekuatan besar, dipimpin langsung Lapaloge, yang dibantu Baso Balusu, Sule Datu Sopeng, serta Lamape Datu Marioriawa. Untuk mencari keberadaan Panglima Sopeng Lapaloge, pasukan Kapten Koi bergerak dari arah timur melalui Lapajung, wilayah Lalabata Sopeng. Ketika tiba di kawasan Bulu II dan Lawo, pasukan Belanda diadang pasukan Lapaloge, sehingga terjadi kontak. Namun persenjataan tidak seimbang, gugur salah seorang pejuang Sopeng, La Jangko Bahuna. Pada tanggal 5 November tahun 1905, pasukan gabungan militer Belanda memasuki jalur Galung Langye, desa Pesse wilayah Donri Sopeng. Di sebuah perbukitan wilayah itu, telah menunggu gabungan Laskar Sopeng, di bawah pimpinan Lapaloge. Panglima Lapaloge didampingi 2 komandan kepercayaannya, La Usu Matoa Rumpia di sayap kanan, dan La Baloci di sayap kiri. Sementara pasukan Lamape, Datu Marioriawa dan Baso Balusu, Sule Datu Sopeng, mengambil posisi lainnya. Kali ini,
Pasukan Sopeng mendapat bantuan dari Baru dan Sidenreng. Akhirnya pertempuran mematikan tidak terhindari. Setelah 5 hari perang berkecamuk, akhirnya Lapaloge Watang Lipue memerintahkan seluruh laskarnya mundur hingga ke Tanrajo. Dalam pertempuran ini, gugur 41 laskar Sopeng, sementara pihak Belanda kehilangan 4 tentaranya. Kejadian yang merenggut nyawa puluhan laskarnya membuat hati Lapaloge merasa sedih dan terpukul. Mundurnya pasukan Lapaloge tersebut karena banyaknya korban berjatuhan dari pihak Sopeng. Persenjataan yang dimiliki tak sebanding pasukan Belanda. Meskipun demikian, ia tetap teguh membela harga diri dan tanah airnya. Setelah beberapa hari menyusun kekuatan di Tanrajo, Lapaloge memilih mengambil posisi bertahan sambil terus membakar semangat para laskarnya. Sementara itu, pasukan Belanda menilai, apabila berhasil menangkap Lapaloge, maka perlawanan rakyat Sopeng akan berakhir pula. Di sore hari yang mendung, sekelompok kalong menggelantung di dahan pepohonan, seakan memberi isyarat sesuatu akan terjadi. Tak lama kemudian, dari puncak Copolaluru, wilayah Baru, terdengar teriakan dari pasukan Belanda agar Lapaloge menyerahkan diri. Namun imbauan itu tidak berarti bagi Lapaloge. Pertahanan terencana dari pasukan Lapaloge membuat serangan Belanda tidak bisa leluasa bergerak maju. Pasukan Lapaloge mengambil posisi di pinggir sungai, kemudian memberi kode agar pasukannya serentak menyerang. Pertempuran jarak dekat pun tak terelakkan. Dalam pertarungan di kawasan Copolaluru tersebut, menyebabkan 32 laskar Sopeng gugur tersungkur diterjang peluru Belanda. Tentara Belanda juga berhasil menyita 20 pucuk senapan dari tangan laskar Sopeng yang gugur. Jatuhnya korban sebanyak itu membuat pasukan Lapaloge kesulitan, sehingga melakukan gerak mundur ke Bulu Alipeng, desa Balusu wilayah Baru. Mundurnya pasukan kerajaan Sopeng di Bulu Alipeng, Balusu, terendus pasukan Belanda. Oleh sebab itu, pada tanggal 12 November tahun 1905, pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Koi melancarkan serangan tanpa ampun. Terjadilah pertempuran sengit dan mati-matian antara pasukan kerajaan Sopeng dan pasukan ekspedisi militer Belanda. Dari penyerangan ini, pasukan Belanda berhasil merebut dan membakar gudang mesiu milik pasukan Lapaloge. Hancurnya gudang mesiu tersebut menyebabkan pasukan Lapaloge marah besar. Kemarahan laskar pejuang tersebut dilampiaskan dengan menyerang tentara Belanda yang sedang berjaga-jaga sekitar gudang mesiu yang terbakar. Pertempuran yang terakhir di Balusu ini merupakan paling dahsyat di antara pertempuran-pertempuran yang dialami Lapaloge Watang Lipue. Pertempuran pamungkas di Balusu menyebabkan 100 pejuang Sopeng gugur dan luka-luka 150 orang. Sementara Belanda juga menderita banyak korban meninggal dan luka-luka, namun tidak diketahui jumlahnya. Pihak Belanda juga berhasil menyita beberapa meriam kecil, 20 pucuk senapan, tabung tembaga berisi mesiu, serta peluru sebanyak 20.000 butir. Melihat banyaknya pejuang kerajaan Sopeng yang gugur dan luka-luka, maka Panglima Lapaloge bersama pasukannya yang tersisa terpaksa mundur dan bersembunyi di suatu tempat untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Kapten Koi bersama pasukannya terus melakukan pencarian, menyusuri wilayah Parepare, Sopeng, Bone, Sidenreng, dan Baru. Pada tanggal 10 Desember tahun 1905,
Kapten Koi yang sedang berpatroli di Parepare mendapat informasi Lapaloge bersama Baso Balusu dan Lama P. Datu Marioriawa bersembunyi di puncak Umpungeng, wilayah Sopeng bagian timur. Oleh sebab itu, pada tanggal 15 Desember tahun 1905, Kapten Koi bersama pasukannya bergerak menuju Sopeng. Setibanya di Sopeng, Kapten Koi tidak menggunakan tindakan militer untuk menangkap Lapaloge, akan tetapi mengutus Ambo Salama untuk mengantarkan sebuah surat yang berisi ajakan agar Lapaloge turun dari persembunyiannya. Cara ini dilakukan oleh Kapten Koi agar perlawanan Lapaloge dapat diredam melalui diplomasi. Cara tersebut ternyata berhasil membujuk Lapaloge. Namun Lapaloge meminta 3 syarat yang harus dipenuhi pihak Belanda, yaitu diperbolehkan membawa senjata, begitu pula pengawalnya diperbolehkan bersenjata. Syarat yang diajukan Lapaloge tersebut dikabulkan Kapten Koi selaku penguasa sipil dan militer di Sopeng. Perjanjian yang telah disepakati itu menandai gencatan senjata antara Lapaloge dan pihak Belanda. Selanjutnya, pada tanggal 20 Desember tahun 1905, Lapaloge Watang Lipue bersama Lama P. Datu Marioriawa melapor ke penguasa sipil Belanda di Rapang. Sementara Balusu, Sule Datu Sopeng, melapor kepada asisten residen Bone pada tanggal 6 Januari tahun 1906. Untuk menguatkan penguasaan Belanda di Sopeng, pada tanggal 20 Februari tahun 1906, dilakukan penandatanganan ulang Korte Verklaring antara pemerintah kerajaan Sopeng dengan pemerintah Hindia Belanda. Sejak gencatan senjata, secara praktis tidak ada lagi perlawanan secara masif menentang pendudukan Belanda di Sopeng. Namun hal ini bukan berarti tidak adanya pergerakan pemuda-pemuda Sopeng di masa-masa selanjutnya. Akhirnya, lelaki Bugis itu, Panglima Lapaloge, mengembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1906 di Labalo Tajuncu. Sang pejuang dikebumikan di permakaman Jerae, Pising Tajuncu, Sopeng. Selamat jalan, pahlawan.